warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? I'm good. Alhamdulillah. Luar biasa. SD Nurul Faizah. Semangat. Yes, yes, yes. Okay, before we start our class today, let's pray together. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nad'u ilallahi ma irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, class, what is our subject today? Good. Our subject today is English, Cambridge, and also thematic. Okay, the first subject is thematic. You can open your book. Page 47. Okay, now in this part, in this page, we are going to know more about Pangeran Diponegoro. Kita akan mengenal lebih banyak tentang siapa sih Pangeran Diponegoro ini. Nah, sebelum kita mulai, misalnya ini will show the video about Pangeran Diponegoro. Kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pangeran Diponegoro. Tahukah kalian, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pahlawan yang legendaris. Ceritanya menyebar luas di berbagai catatan sejarah dan cerita rakyat. Tak hanya sebagai pahlawan, Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai tokoh spiritual yang memegang teguh ajaran agama. Perang Jawa yang dikobarkannya pada tahun 1825 sampai 1830 membuat Belanda kehilangan ribuan tentara dan biaya. Pangeran Diponegoro anak-anak mempunyai nama Raden Mas Antowiryo. Ia lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro merupakan putra tertua Sultan Hamengkubuwono III. Ia tumbuh menjadi sosok yang religius. Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa anak-anak selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda dulu. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi atau rakyat Indonesia dan 200.000 orang Jawa serta kerugian materi 25 juta gulden atau sekitar 200 miliar rupiah. Perang Jawa sendiri dipicu oleh reformasi tanah yang dilakukan Belanda untuk melemahkan perekonomian para bangsawan Jawa. Perang Diponegoro dimulai ketika Belanda memasang tanda di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Geram dengan aksi tersebut, sang pangeran kemudian menantang Belanda. Perang Diponegoro menyebar luas hingga ke Pacitan dan Kedu. Singkat cerita, tanggal 30 April 1830, Belanda memutuskan Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama dengan istrinya dan langsung ditawan di Benteng Amsterdam. Tahun 1834 ia dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Diponegoro menghabiskan hidupnya hingga meninggal pada tanggal 8 Januari 1855 di usia ke-69.
Nah, Pangeran Diponegoro diberikan pahlawan gelar pahlawan pada tanggal 6 November 1973. Pemberian gelar pahlawan ini anak-anak karena perjuangan Pangeran Diponegoro melalui Perang Jawa harus diapresiasi. Pembelaannya terhadap masyarakat kecil sangat luar biasa, bisa menjadi contoh anak-anak. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro juga menyatukan seluruh rakyat pribumi. Oke, setelah kita lihat video tentang Pangeran Diponegoro tadi, kita mulai tahu ya siapa sih Pangeran Diponegoro ini, kenapa Pangeran Diponegoro ini diberi gelar pahlawan. Nah, ini juga ada sedikit ringkasan tentang cerita tadi. Perang Diponegoro itu perang yang paling besar ya, terjadi pada tahun 1825 sampai 30. Nah, perang terbesar ini perang yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut Perang Jawa. Tadi banyak sekali ya korbannya yang berjatuhan dan juga kerugian materinya juga banyak. Nah, dari video tadi kita juga tahu apa saja sih perjuangan Pangeran Diponegoro. Kenapa kok Pangeran Diponegoro ini diberikan gelar pahlawan? Karena perjuangannya membela rakyat-rakyat kecil, perjuangannya membela orang-orang pribumi. Nah, ini banyak sekali latihan karena ini pembelajaran 6, jadi isinya hanya latihan-latihan ya, bisa dijadikan untuk latihan mandiri. Nah, ini nama tokohnya siapa kita sudah tahu tadi. Perilaku yang pantas ditiru. Nah, karena beliau adalah seorang pejuang, seorang pahlawan, pasti ada yang bisa kita tiru. Yang pertama, dia adalah sosok yang religius, berarti agamanya kuat ya. Kemudian dia berani membela kebenaran, berani melawan penjajah untuk mempertahankan tanah kita, Indonesia. Lalu perjuangannya apa saja? Kemudian dia berasal dari mana? Nah, semuanya sudah disebutkan di dalam video tadi. Oke. Ini juga masih tentang Pangeran Diponegoro. Nah, ini ada bacaan lagi, kita baca sedikit ya. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh pribumi dalam semangat sadumuk batuk, sanyari bumi, ditohi tekan pati. Artinya sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Usaha ini akhirnya berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, memberi contoh, kemudian memberi perintah atau komando yang jelas kepada semua rakyatnya, khususnya di Pulau Jawa. Tadi sampai mana tadi? Sampai ke Pacitan ya. Nah, ini juga masih tentang Pangeran Diponegoro. Apa sih yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita tiru dari Pangeran Diponegoro tadi? Nah, ini juga tentang semangatnya Pangeran Diponegoro. Ini bisa dijadikan untuk latihan mandiri. Oke. Nah, ayo sekarang kita baca dulu ya. Tahukah kamu bahwa pahlawan sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah. Mereka mengalami cedera, mulai dari cedera yang ringan hingga yang berat. Pada bagian sebelumnya, kemarin minggu lalu, kita sudah pernah belajar cara mengatasi luka, memar. Nah, sekarang kita akan berlatih cara mengatasi cedera tersebut. Nah, ini untuk praktek di rumah ya. Kalau kita di sekolah, kita bisa praktek bersama-sama. Nah, kemarin caranya apa aja untuk bisa membersihkan cedera? Dicuci terlebih dahulu, kemudian dikompres dengan air hangat seperti itu. Nah, ini sudah selesai pembelajaran 6. Kita masuk ke pembelajaran 1 dan akan kita bahas di
pertemuan selanjutnya. Berarti hari Senin ya. Oke. Nah, sekarang nih. Oke, now let's go to the next subject. That's English Cambridge. Sekarang, we just review our last material on Unit 4. Okay. Let's see this screen. Read and circle. Part C. Miss Ayuni will give you assignment. For English Cambridge. You have to do this exercise. Jadi tugasnya hari ini hanya untuk English Cambridge saja. Yang part C ini ya. Oke. Read and circle. Number 7. I or we are going to fly on an airplane. You have to choose one. You have to choose I or we. Okay, and then number 8. I am visit or I am going to visit a castle tonight. And then number 7. Josie is or Josie are. And then the last, they might or they are going. Oke. Okay? Nah, hanya 4 nomor saja. Only 4 numbers. And you have to do it by yourself at home. Don't forget to take a picture and then send it to me. Okay? Okay, that's all from Miss Aini today. Thank you very much for watching this video and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.